Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya 'alim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup, untuk kembali mentaubati dosa-dosa kita di masa lalu dan memperbaiki amalan kita di sisa umur yang akan datang. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah juga di malam hari ini kita masih disampaikan oleh Allah dengan Ramadan yang sudah setengah jalan kita lalui, yang sudah setengah dari bulan Ramadan yang mulia ini sudah kita lewati. Itu artinya tersisa tinggal setengahnya yang lagi, setengahnya yang lain. Dan semoga Allah tutup Ramadan kita dengan husnul khatimah insyaallah. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling berjasa untuk kita, orang yang paling berjasa untuk umat ini. Beliau yang rela berdarah-darah di Taif, beliau yang rela berdarah di Uhud, beliau yang pelipisnya terluka, sobek, beliau yang giginya patah ketika di Uhud. Beliau yang melakukan semua itu untuk kita, agar sampai kepada kita hidayah Islam yang hari ini alhamdulillah kita nikmati. Seandainya Rasul SAW kecewa kemudian putus asa ketika mendakwahkan Taif, rasa-rasanya kita tidak pernah menikmati indahnya agama ini. Maka kita sebagai orang-orang yang mengaku umatnya sudah semestinya kita mencintai beliau melebihi kecintaan kita kepada apapun. Sebagaimana Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Ya Rasulullah, demi Allah engkau aku cintai dari apapun kecuali diriku sendiri." Kemudian Rasul mengatakan, "Tidak wahai Umar, hendaklah engkau mencintaiku melebihi apapun, bahkan kepada dirimu sendiri." Itu artinya bagi kita yang mengaku sebagai umatnya, kita perlu mengenal lebih dalam, kita perlu melakukan sunnah-sunnah beliau lebih sering dan memperjuangkan apa yang beliau perjuangkan sampai hari kiamat. Para hadirin rahmati Allah, jamaah masjid Ruhama yang dimuliakan Allah, qaimin dan qaimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Saya akan mulai pada malam hari dengan satu pertanyaan. Siapa yang sampai malam ini tilawah Al-Qur'annya sudah di juz 17, angkat tangan. Enggak ada yang angkat tangan ini? Tawaduk semua? Alhamdulillah ada. Siapa yang hari ini detik ini juga yang tilawahnya sudah lebih dari 17, juz 17, angkat tangan. Masya Allah ada, tapi yang lain tawaduk semuanya. Yang kurang dari 17 boleh pulang duluan. Ada? Kalau begitu banyak kayaknya. Tapi saya husnuzan kepada antum semua. Kalau hari ini masuk ke hari 17 karena pergantian hari di bulan Hijriah dimulai maghrib tadi, berarti paling tidak bacaan kita ada di juz 17. Kalau mau hatam sekali di bulan Ramadan, kalau mau hatam sekali. Bagi yang belum masih ada waktu, bagi yang sudah bersyukur kemudian ditambah lagi. Itu senada dengan yang tadi Qari bacakan.
Qari membacakan ayat yang antum sudah hafal semua. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ramadan bulan Al-Qur'an. Ramadan bulan diturunkannya Al-Qur'an. Bahkan para ulama dahulu jika Ramadan datang meliburkan semua majelis ilmunya dan fokus kepada Qur'annya. Adalah Al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, imamnya kota Madinah. Ketika Ramadan datang, beliau meliburkan semua majelis hadisnya dan mengambil mushafnya. Adalah Az-Zuhri, Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, yang mengatakan syahrul Ramadan syahru tilawatil Quran wa it'amit ta'am. Ramadan adalah bulan baca Al-Quran dan ngasih makan. Sebutlah seluruh para a'imah dan para ulama yang dengan gamblang mengatakan dan fokus mereka ketika Ramadan datang adalah Al-Quran. Pertanyaan yang tadi saya katakan, kalau beneran Ramadan ini kita sebut sebagai bulan Quran, bahkan kita peringati malam ini. Ingat, di kalimat memperingati itu ada ingat. Syukur kalau masih ada yang ngingetin. Jadi acara kayak gini nih bukan hanya seremonial yang tahunan terulang terus, tapi tanpa makna. Memperingati itu artinya kita mengingati diri kita juga, mengingatkan diri kita. Benar gak kita sudah menjadikan Ramadan benar-benar bersama Quran? Ustadz, saya nggak lancar baca Quran. Dulu masih kecil saya bolos mulu ngaji. Disuruh ngaji sama ibu bapak saya mancing. Suruh ngaji saya main bola. Yang ada sekarang saya terbata-bata bacanya. Tidak apa-apa. Toh Rasul yang mengatakan al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaq lahu ajran. Yang mahir membaca Al-Quran kelak bersama para malaikat-malaikat yang kiram, yang baik-baik di akhirat. Dan yang membaca Quran sedang dia terbata-bata, tadi kata Nabi wa yatata'ta wa huwa alaihi syaq, dan susah bacanya, baginya 2 pahala. Gak ada alasan buat kita untuk tidak bersama Al-Quran di Ramadan ini. Itu dari sisi bacanya. Belum lagi dari sisi yang lain, dari sisi mengerti apa yang kita baca. Kemudian dari sisi yang lain, memahaminya, mentadaburinya, bahkan sampai mengamalkannya. Karena sejatinya Bapak Ibu sekalian, Quran diturunkan oleh Allah bukan sekedar untuk dibaca, tapi untuk diamalkan. Ada salah seorang alim dari Pakistan, namanya Muhammad Iqbal. Di salah satu statementnya beliau mengatakan, saya takjub kepada sebagian masyarakat. Quran yang Allah turunkan itu untuk dibaca ketika hidup, bukan sekedar dibacakan buat mereka yang telah mati. Bapak-bapak hari ini kalau ada yang meninggal dibacain Yasin kan? Betul ya? Yasinan, dibacain Yasin. Bahkan Nabi yang mengatakan iqra'u ala mautakum Yasin. Tapi menakjubkan, ternyata Quran di beberapa atau di sebagian kita hanya dibacakan kepada yang mereka yang sudah mati. Padahal sejatinya Quran untuk kita baca saat kita masih hidup. Makanya tadi hudan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Petunjuk, pedoman hidup ada semuanya di Quran. Allah yang mengatakan tibyanan likulli syai', apapun ada dalam Al-Quran. Hari ini kita tidak lebih percaya bahwa Quran itu petunjuk. Kita lebih percaya sama Google Maps. Padahal disesatin berkali-kali. Betul ya? Bapak pakai Google Maps, apalagi ibu-ibu nih.
Bacanya aja sering salah, disesatin lewat jalan yang sempit kah. Tapi kita besok masih percaya aja itu sama dia, minta petunjuk juga sama Google Maps besok-besok. Padahal udah sering disesatin itu. Sedangkan Al-Quran yang Allah turunkan sebagai pedoman tidak pernah kita baca. Saya mau kasih analogi singkat. Ibu-ibu ada kan di balik tirai sana ya? Ada ya? Ibu-ibu kalau beli blender yang harganya 10 juta, ada gak blender harganya 10 juta? Sebut aja ada, karena canggih banget. Ini beda dengan blender Pop Ice, lebih canggih nih. Ketika ibu beli blender yang harganya lumayan mahal, 10 juta kira-kira itu, kira-kira di kardusnya isinya apa nih biasanya? Blender itu sendiri gitu kan, kabelnya, sekaligus pedoman cara pemakaiannya, betul ya? Kira-kira ibu baca apa nggak baca tuh itu buku pedoman itu? Baca. Kenapa? Ini harga 10 juta nih. Salah make rusak. Tapi kenapa kita baca itu? Kenapa kita baca buku yang pedoman itu? Karena kita sadar betul yang membuat blender ini lebih tahu bagaimana mengoperasikan blender ini, kan gitu kan? Sehingga kita kalau baca ada petunjuknya, ini makanya gini, kalau buat blender daging begini, pakai yang ini, pisaunya yang ini. Kita baca itu supaya kita nggak salah mengoperasikan blender tadi. Sekarang Quran yang Allah kasih itu sebagai petunjuk. Allah menciptakan kita bukan tanpa petunjuk. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, ayahsabul insanu an yutraka suda. Apakah manusia mengira mereka diciptakan terus dibiarkan begitu saja? Tidak. Allah kasih sepaket sama Rasulnya, diutus, buku pedomannya dikasih. Kenapa? Karena Allah tahu persis tentang kita. Yang maha mengetahui tentang kita Allah yang menciptakan kita, makanya dikasih petunjuk. Pantas selama ini hidup kita begini-gini terus, tersesat terus, jarang baca petunjuk yang Allah kasih. Sering kita nyebut syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas, di awal Al-Baqarah, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tapi adakah kita benar-benar mengambil petunjuk dari Al-Quran? Adakah kita mengindahkan semua yang Allah katakan di dalam Al-Quran? Sebagai contoh, kalau kita menjadikan Quran sebagai petunjuk, ya, sebagai pedoman hidup kita, artinya kita selalu mawas apa yang dikatakan Al-Quran. Kalau Al-Quran melarang kita untuk gibah, jangan gibah. Kalau Al-Quran melarang kita untuk mendekati zina, jangan mendekati zina. Kalau Al-Quran melarang kita untuk praktek riba, tinggalkan riba. Itu artinya kita tahu atau kita taat sama Allah. Kita jadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Kenapa? Karena kalau kita melakukan yang dilarang oleh Al-Quran sebagai buku pedoman kita, pasti tersesat kita. Pasti tersesat. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah, Ramadan itu sangat-sangat kental yang identik dengan Al-Quran. Ya, bahkan Rasul kita Muhammad SAW itu ngajinya sama Jibril tiap Ramadan. Kalau antum guru ngajinya siapa? Jibril. Rasul kan guru ngaji Jibril. Kata Rasulullah, Jibril itu datang setiap bulan Ramadan, kemudian membacakan Quran kepada tadarus. Setiap tahun sekali datang, turun sebulan full ngaji sama Rasulullah. Rasulullah ngaji sama Jibril. Di tahun terakhir Rasulullah meninggal, Ramadan terakhir, Jibril turun 2 kali. Biasanya sekali sebulan, tapi yang di tahun atau Ramadan terakhirnya Rasulullah, Jibril turun 2 kali. Nah, momentum ini Ramadan Bapak Ibu sekalian. Jadi acara yang diadakan oleh DKM Masjid ini untuk mengingatkan kita, bukan sekedar seremonial tahunan.
Oh, ntar kalau udah 17 Ramadan nih, biasanya masjid ngadain malam nuzulul Quran. Bukan sekedar itu. Ya, tadi dalam kata memperingati ada kata ingat, ingat. Jadi bukan sekedar acara seremonial yang selalu berulang tiap tahunnya, melainkan ini benar-benar harus kita manai sebagai benar di mana posisi kita sama Quran itu. Bapak Ibu rahmati Allah, karena Allah yang Maha menciptakan kita. Allah mensifati kita berkali-kali dalam Al-Quran dengan sifat yang tidak satu. Pertama, kita sebagai manusia punya sifat dasar kita yaitu lemah. Allah berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa. Gitu ya. Kemudian sifat bawaan kita sebagai manusia dalam Quran Allah sebutkan bahwa kita itu manusia sifat dasarnya suka terburu-buru. Wa kanal insanu ajula. Ajul artinya sering buru-buru. Mau nanam hari ini, mau sore nanam pagi, sore harus udah numbuh. Minta sama Allah hari ini, besok harus sudah dikabulin. Ajul. Kita punya sifat terburu-buru. Kemudian yang selanjutnya Allah mensifati kita sifat bawaan manusia itu wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Kita tuh sering mendebat. Jangankan manusia, sesama manusia, Allah aja sering kita debat. Bener? Misalkan ada orang rajin ke masjid jamaah, tapi dia ujiannya nggak putus-putus dari Allah. Terus dia mulai mendebat Allah. Ya Allah, kan saya udah rajin ini sholat 5 waktu di masjid, nggak neko-neko gitu ya, tapi kenapa saya yang paling banyak ujian ya Allah? Sedangkan tetangga saya ke masjid aja saya lihat Jumatan doang, tapi hidupnya Masya Allah itu, mobil dia punya, motor dia ada 3, anaknya sehat-sehat. Ya Allah, mana keadilanmu ya Allah? Mulai mendebat. Wa kanal insan aktsara syai'in jadala. Manusia itu seringnya ngedebat, suka ngedebat itu. Kemudian sifat bawaan manusia yang Allah sebutkan dalam Quran. Insan dia punya sifat bawaannya halu'a. Halu'a artinya sering mengeluh, berkeluh kesah. Dalam Al-Quran, idza massahul asyarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Kalau dapat sesuatu yang enggak enak, ngeluh. Ya, kalau dapat yang enak-enak, manu'a, dia lupa bersyukur. Nah, dari semua sifat manusia yang bawaan ini yang Allah Maha menciptakan kita itu, Allah memberikan Quran sebagai pedoman untuk mengawasi atau untuk membimbing sifat bawaan kita yang tadi itu saya sebutin itu. Makanya Bapak Ibu, dengan Al-Quran manusia bisa melesat menjadi lebih baik daripada malaikat. Kalau tanpa Al-Quran bahkan dia bisa lebih buas dari binatang. Dalam sebuah hadis Rasul menyampaikan, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat orang-orang manusia hambanya dengan kitab ini, dengan Al-Quran maksudnya. Wa yad'u bihi akharin, sebagaimana Allah merendahkan derajat manusia yang lain sebab Quran ini. Kita tahu para sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang hidupnya terprogram oleh Al-Quran. Sebagai contoh, insya Allah Bapak Ibu tahu semua orang ini. Kalau kenal belum tentu. Tahu atau pernah dengar namanya Bilal bin Rabah? Pernah ya? Apa yang di kepala Bapak Ibu tentang Bilal bin Rabah? Budak, mantan budak, kulitnya hitam legam, gitu ya.
Apalagi? Muazzin. Apalagi? Pokoknya rendah lah gitu ya. Tapi siapa yang tahu kalau Bilal bin Rabah kelak dia menjadi seorang gubernur di zamannya Umar bin Khattab? Ada yang tahu? Lihat tadi hadis yang mengatakan sesungguhnya Allah mengangkat derajat manusia dengan kitab ini, dengan Al-Quran, dan menjatuhkannya dengan kitab ini. Bilal bin Rabah adalah seorang mantan budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang kelak menjadi sahabat ring satunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira budak itu cita-cita terbesarnya apa sih? Jadi gubernur, nyapres, apa lagi? Nggak ada. Cita-cita terbesarnya para budak itu adalah bagaimana dia terbebas dari perbudakan kemudian jadi orang merdeka. Tapi Quran ketika masuk dalam sendi-sendi kehidupan Bilal bin Rabah, tidak hanya memerdekakan atau tidak hanya mengubah status yang tadinya budak menjadi seorang yang merdeka, bahkan kelak di zaman Umar menjadi khalifah, Bilal yang kita kenal sebagai mantan budak itu kelak menjadi gubernur, diangkat derajatnya. Sebagaimana ada manusia yang meninggalkan Al-Quran dihinakan oleh Allah sehina-hinanya, bahkan ketika masih hidup. Bapak-bapak tahu siapa kira-kira orangnya? Saya kasih clue-nya dikit. Nah, depannya namanya Abu. Hah? Banyak banget yang Abu siapa? Hah? Siapa? Masjid Ruhama berbeda pendapat, ulama berbeda pendapat di sini nih. Ada Abu siapa nih? Abu terlalu mulia orang itu disebut namanya di sini. Namanya Abu Lahab. Abu Lahab dia dapat julukan Lahab, bukan lahap makannya, Lahabun itu artinya lidah api yang terang. Karena Abu Lahab ini ganteng banget, ganteng. Insya Allah lebih ganteng dari bapak-bapak semua di sini. Tapi Abu Lahab nggak mau dengar sama Quran, akhirnya dihinakan. Istrinya Abu Lahab namanya siapa? Ibu Abu Lahab. Siapa nama istrinya? Ummu Jamil. Ummu Jamil ini wanita cantik di Quraisy yang punya kalung termahal dan terbagus di antara wanita Quraisy yang lain. Bahkan Ibunda Khadijahnya nggak punya. Tapi karena dia menolak Al-Quran, akhirnya nih dua pasangan ini sehidup seneraka. Jadi ada pasangan dalam Al-Quran itu yang sehidup sesurga. Ada pasangan yang suami istri baik, Rasulullah, Nabi Ibrahim. Ada pasangan yang suaminya baik, istrinya nggak baik, Nabi Nuh dan Nabi Lot. Ada yang istrinya baik, suaminya nggak baik. Siapa? Fir'aun. Istrinya siapa namanya? Asia binti Muzahim. Ada yang dua-duanya belangsak. Siapa itu tadi? Abu Lahab. Itu bukan sehidup sesurga, itu sehidup seneraka. Bahkan ketika mereka masih hidup, vonis Quran sudah mengatakan mereka di dalam neraka. Kenapa Abu Lahab enggak masuk Islam padahal punya kesempatan untuk masuk Islam? Ini ada hikmahnya. Kalau Abu Lahab masuk Islam, artinya Quran enggak benar. Paham enggak? Quran meleset. Buktinya Abu Lahab beriman. Tapi sampai akhir hayatnya memang Abu Lahab tidak pernah beriman kepada Allah. Didahkan oleh Allah dengan Al-Quran. Tinggal kita pilih kita mau yang mana. By the way, waktu saya sampai jam 10 apa jam 11? Jam 12. Sedikit lagi. Tadi yang MC siapa? Ustaz, sampai jam berapa Ustaz? Baik.
Ketika Allah tahu fitrah kita yang semacam itu tadi, Allah kasih Al-Quran. Makanya Pak, pastikan Bapak nih, coba deh istiqomah aja sebulan full baca Quran setiap ba'da subuh, rasakan bedanya hidup Bapak. Ba'da subuh rutin gitu baca Quran. Quran tuh punya efek Pak. Quran tuh berefek buat kita ya. Tapi tadi Quran tidak hanya cukup dibaca, meskipun membacanya pun berpahala. Bapak Ibu sudah tahu pahalanya 10 setiap satu huruf. Tapi esensi diturunkan Al-Quran bukan hanya sekedar dibaca, dia harus ditadaburi dan berubah menjadi amal. Makanya bapak-bapak nih, bapak ibu kita nih di Ramadan, kalau memang mau sekalian tadabur, bisa pakai, misalkan pakai apa namanya, mushaf yang apa, ada artinya. Tapi lagi-lagi Pak, untuk mentadaburi Al-Quran itu nggak cukup dengan wasilah terjemahan Al-Quran. Dia adalah next levelnya dari baca dan tahu artinya. Dan lagi-lagi arti yang ada dalam mushaf terjemah itu seringnya tidak mewakili apa yang dimau Al-Quran. Saya ulang, seringnya dan mayoritas apa yang diterjemahkan itu tidak mewakili apa yang dimau Al-Quran. Berarti kita harus belajar bahasa Arab Ustaz, harus, mau nggak mau kita harus tahu apa yang Allah bilang. Dulu ada percakapan antara orang yang jago bahasa Inggris sama orang yang jago bahasa Arab. Orang yang jago bahasa Inggris bilang, ah dasar kesian ente nggak paham bahasa masyarakat dunia, ente nggak bisa bahasa Inggris. Dibalikin sama orang yang bisa bahasa Arab, ente lebih kesian, ente nggak paham ucapan Rabb semesta alam yang menciptakan masyarakat dunia. Nyombong gitu. Ya maksud saya, Ramadan ini momentumnya Pak, ayo kita baca, tadabur sedikit-sedikit. Tadi imam di rokaat raweh 2 yang bagian 3 tuh, baca surat apa imam tadi? Ada yang inget gak? Ada yang saking khusyuknya udah kagak, setannya udah Masya Allah menjiwai, ngantuk gitu. Itu awal surat Yusuf yang Allah bilang, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Allah yang bilang, sesungguhnya kami menceritakan, mengkisahkan kepadamu wahai Muhammad kisah terbaik yang ada dalam Al-Quran. Kalau bicara kisah, yang paling banyak tuh kisah Nabi Musa. Oh banyak kisah Nabi Musa, tapi yang terbaik adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Bapak ibu tahu artinya atau alasannya kenapa? Yang tahu boleh pulang duluan deh, beneran. Kenapa Allah menyebut ahsanal qasas? Surat surat apa tadi? Surat Yusuf. Kenapa? Angkat tangan Pak. Di antara alasannya karena surat Yusuf itu berakhir dengan happy ending semuanya. Maksudnya apa happy ending? Kan kusut ya, dari awal kisahnya Yusuf dengan saudaranya, Yusuf masuk penjara, semua kusut dah. Kemudian Yusuf difitnah, istri Al-Aziz yang kita sering sebut sebagai siapa namanya? Zulaikha. Istri Al-Aziz juga main serong, kusut dah pokoknya hubungan-hubungan ini semua. Tapi di akhir kisah itu semuanya happy ending. Sampai Yusuf mengatakan, ya abati hada ta'wilu ru'yaya. Bahkan Nabi Yusuf ketika mendudukkan ayahnya Yakub, ya, yang Yakub sudah sampai buta merindukan Yusuf itu, Yusuf sampai di akhir-akhir, Masya Allah saya sampai bertadabur di ayat ini, min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Perseteruan antara Yusuf dengan saudaranya, Yusuf enggak serta-merta menyalahkan saudara, itu karena saudara saya hasad, itu saudara saya iri, enggak. Kata Yusuf, ini gara-gara setan nih. Min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Itu terbaik kisahnya. Bahkan di ayat terakhir surat Yusuf Allah yang mengatakan,
maka haditsan yuftara. Kisah-kisah yang kita sebutkan dalam Al-Quran ini bukan dongeng yang diada-ada, walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa hudan. Kata Allah, tapi ini adalah penjelas. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau nyeritain anak-anak jangan si kancil nyolong timun, ceritain kisah terbaik di Quran. Kisahkan tentang perjalanan Nabi Musa dari Madian menuju Mesir kembali untuk mendakwai Firaun. Kisahkan tentang kisah ibunda Maryam. Kisahkan bagaimana Yusuf dalam penjara. Kisahkan itu semua. Maka haditsan yuftara. Karena kisah di Quran itu bukan dongeng yang diada-ada. Si kancil nyuri timun itu dongeng itu. Masih ada gak Pak di tengah keluarga kita yang ceritain itu? Masih ada? Miskin, wallahi miskin itu. Udah ubah itu. Jadi pulang oleh-oleh dari peringatan malam Nuzul Quran ini, ganti cerita-cerita dari si kancil negatif lagi. Si kancil mencuri timun, mencuri kita ceritain coba. Gimana generasi kita mau baik ya, ceritanya tentang mencuri dan lain sebagainya. Terakhir Bapak Ibu sekalian, Ramadan ini mungkin ada sebagian bertanya, Ustadz, mana yang lebih baik, baca Quran banyak khatamnya apa banyak khatam tanpa tadabur, apa sedikit dengan tadabur? Kira-kira yang mana yang lebih baik Bapak Ibu? Banyak khatam dengan tadabur Ustaz, Masya Allah. Ada kayaknya orang di sini, insya Allah ada di sini, tapi tawadu aja dia, nggak pernah ngangkat tangan. Saya akan menukil kalimat seorang ulama yang mengatakan mana yang lebih baik antara banyak khatam sedikit tadabur atau sedikit khatam banyak tadabur. Salah seorang ulama namanya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, orang yang banyak khatam sedikit tadabur seperti orang yang sedekah dengan recehan dirham. Bukan gopean buat ngerok bapak-bapak itu, bukan recehan dirham ya, recehan tapi dirham, perak deh kali kan cepean itu. Adapun orang yang sedikit khatam tapi dengan tadabur, itu seperti sedekah dengan satu buah batu yang paling mulia. Dia nggak banyak secara kuantitas tapi satu, tapi harganya mahal ini gitu. Kata beliau, silahkan dipilih tergantung kondisi masing-masing. Para imam, Ustadz, nggak masuk akal. Imam Syafi'i sehari 2 kali khatam, dia apa kagak kerja itu? Emang kita ini bener-bener udah di bawah standar Pak, sehingga ngelihat imam yang melakukan itu kayaknya nggak masuk di akal kita gitu. Padahal tahun lalu ada mahasiswa di Makassar satu Ramadan khatam 60 kali Pak. Ada, kemudian diberakatin umroh oleh salah seorang ustadz, ada. Setelah dikonfirmasi, memang dia mahasiswa, masih mahasiswa di asrama, belum nikah, ya kerjanya baca Quran. Selama Ramadan tidur cuma 3 jam, jarang buka HP, pantas. Kalau 60 kali khatam tuh pantas dan masuk akal. Bapak Ibu baca Quran 30 juz sekali duduk tuh paling 7 jam. Coba ada yang pernah ngerasain 7 jam baca Quran gitu? Saya tahu bapak-bapak, ibu-ibu kalau baca Quran 2 lembar aja udah keluar air mata, saya tahu. Saking tadaburnya apa gimana itu? Perih. Itu tadaburnya apa perih itu? Masya Allah, 2 lembar aja udah netes air mata tuh. Hah? Perih gitu ya. Bisa Pak, jadi 6 jam 7 jam. Saya punya santri di rumah, ketika ngafalin Quran dia setoran sekali duduk tuh 7 jam 7 jam dengan bacaan yang bukan bacaan kayak Qori tadi, itu memujawat, itu mau kelar bisa 24 jam itu. Bacanya yang lebih cepat gitu lah ya. Bisa ayolah nih, mumpung nih saya sih nggak pengen saya diundang ke sini cuma sekedar seremonial, enggak, kita harus berubah ini.
Di sisa Ramadan kita harus berubah, Pak. Bawa pulang dari masjid ini, dari acara ini, bawa pulang minimal sadar lagi kalau Ramadan itu bulannya Quran. Tadi Ustadz di awal udah nanya lagi, apa saya kagak malu itu? Ramadan udah lewat setengah babak, tapi saya Quran aja masih berantakan. Kira-kira itu, wallahu ta'ala alam. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan benar-benar menjadi pengingat lagi untuk kita bersama Al-Quran. Ambil Qurannya, Pak, baca lagi. Satu hari satu juz sangat masuk akal. Kalau Bapak setiap habis sholat wajib, sholat fardu itu buka, baca Quran 2 lembar, insya Allah satu hari hatam. Karena kan di mushaf Madinah itu, cetakan Madinah itu kan satu juz itu 10 sampai 11 lembar. Berarti kalau bapak-bapak setiap habis sholat fardu 2 lembar, bisa ketemu itu. Ya, semoga Allah berikan taufik untuk semua. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.